sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tuhan, saudara, ini hari kita ada kebaktian lagi di dalam kondisi yang cukup menggetarkan hati, karena kita dituntut untuk dapat ibadah sesungguhnya di dalam roh, dalam suasana yang mendung. Namun roh mengajak kita, menginginkan kita menyembah, mencari Tuhan dengan jiwa yang penuh sukacita. Kita akan ubahkan diri kita untuk mengerti tentang kehendak Tuhan. Baik sekali apabila juga pada hari-hari ini kita melakukan sakramen perjamuan kudus, menggenapi tentang rencana Tuhan mengadakan perjanjian demi perjanjian yang baru untuk memulihkan segala energi gereja yang hari-hari ini terkuras dengan kondisi yang ada di lingkungan kita. Kita tidak pengaruh, kita tidak terpuruk, melainkan kita sebagai umat pemenang ada senantiasa selalu dalam sukacita Tuhan.
Menarik sekali apabila pada saat ini kita boleh membaca ayat-ayat yang akan membuka pikiran, hati, dan jiwa kita untuk ibadah kepada Tuhan. Mari Sri, tolong silakan membaca lebih awal di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Dibaca dari ayat 8 sampai 13. Ya, puji Tuhan, saya coba ulang lagi. Ini ayat yang menjadi wasiat untuk hari-hari ini bagi kita gereja yang terpuruk dengan kondisi corona. Saya ulang. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Menarik ayat yang 8 ini, pribadi si kecil yang bernama Andreas ini, biasanya dia ada selalu di belakang. Kakaknya Petrus yang seringkali menginginkan pribadinya ada di depan. Tergambar dalam ayat ini, ada sesuatu maksud. Betapa sang kakak, kekuatan energinya sudah mulai menurun. Dan nyata lagi, sesuatu firman memberikan satu indikasi si kecil adik Andreas tiba-tiba dia tampil dengan tenaga yang baru. Itu kira-kira maksud dari nuansa ayat yang dibaca ini. Kemudian Andreas ini berkata dengan lantang, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tentu saja sebagai orang yang merasa dirinya kecil dan muda, dia merasa dia sudah melakukan kebenaran, tapi dia pikir apa artinya? Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Memberi makan 5.000 orang. Itu cuma laki-laki, belum lagi yang lain. Apakah cuma 5 ketur roti bisa kasih makan orang begitu banyak? Ini pengakuan yang sejujurnya dari seorang yang kecil. Karena orang besar tentu saja berpikir 2 kali lipat. Bagaimana bisa memberi makan 5.000 orang di tempat yang sepi, tidak ada makanan. Suatu pekerjaan yang tidak hati-hati dari gereja, mau bikin kebaktian, tapi tidak mengantisipasi ada masalah-masalah yang terjadi. Dan gereja harus bertanggung jawab untuk bisa menghidupkan perjanjian Tuhan. Di sini maksudnya, apa yang diberikan oleh si kecil Andreas ini, diterimakan oleh Sang Tuhan, Allah kita, yang heran, yang penuh dengan bentuk ungkapan. Lalu Yesus mengambil roti yang cuma 5 ketul itu dengan 2 ekor ikan dari tangan Andreas yang kecil ini. Kemudian dia mengucap syukur ke atas.
mengucap syukur, nyatakan segala rencanamu memeliharakan gereja Bapa. Dan terjadilah setelah roti itu didoakan, dipecah-pecahkan, diberikan ke tangan 12 muridnya. 5 ketul roti diberikan kepada 12 muridnya untuk dibagi-bagikan kepada 5.000 orang. Dan ternyata semuanya terperanjat cara Tuhan yang aneh. Roti yang cuma 5 ketul ini mampu mencukupi makan 5.000 orang bahkan dengan kenyang. Tapi hari ini yang kita perhatikan bukan makan rotinya. Di ayat lain dalam Injil Yohanes katakan, Yesus adalah roti hidup. Barang siapa yang makan daging hidupnya Yesus, maka dia akan dapat hidup kekal. Itu oke. Di dalam Kisah Rasul, Lukas ada menulis 2 peringkat pengajaran yang diberikan oleh Yesus. Pertama yang disebut sebagai karikma atau karukma, memberi pesan, ajaran, biarlah orang percaya menerimakan apa yang Tuhan sudah beri, yaitu jalan penebusan dosa melalui tubuh dan darahnya. Ini pengajaran karikma yang harus diterima oleh orang Kristen. Namun setelah orang Kristen menerima tubuh Tuhan ini, dimintakan lagi memperhatikan satu pengajaran yang disebut didake. Pengajaran inilah yang dilakoni oleh gereja sekarang sampai perjalanan hidupnya menanti Tuhan datang kembali. Didake. Di dalam perjalanan inilah kita sekarang berada, yang sering kali perkara-perkara yang besar atau kecil atau percobaan dari luar atau dalam ini terjadi, membuat gereja berjalan tertatih-tatih. Namun bagi orang yang percaya, yang menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, senantiasa ada di dalam suasana kemenangan. Peristiwa memecahkan 5 roti dan 2 ekor ikan ini mewujudkan satu peristiwa yang kita perhatikan hari ini, yaitu bahwa nyatanya roti yang dipecahkan itu ada kelebihan 12 bakul. Kenapa harus 12 bakul? Kenapa nggak cuma 10? Sementara di situ ada muridnya 12. Jadi ada maksud di sini, setiap murid kira-kira harus membawa pulang 1 bakul roti. Untuk apa? Firman katakan, kedatangan Tuhan yang kedua ini akan diberikan tanda-tanda. Setelah terjadi gempa bumi, peperangan, akan ada bala sampar. Ini juga bala sampar corona. Namun belum selesai, akan terjadi lagi bentuk kelaparan. Kenapa Tuhan izinkan begitu? Supaya manusia yang keras adat, yang keras kepala, yang keras kehendaknya ini dapat mengerti tentang rencana Tuhan, berserah sepenuh kepada Allah demi hidup yang benar. Supaya ada pengakuan yang sungguh kepada Allah untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Begitu susah sekali orang untuk diajak menyerahkan diri kepada Tuhan. Namun hari-hari ini Tuhan menginginkan bagi orang yang sudah lebih ngerti, bertanggung jawab untuk menceritakan rencana Tuhan ini kepada seisi keluarga rumah tangganya. Maka kepada setiap murid-murid seakan-akan ada pesan, bawalah ini bakul yang ada isi roti, roti yang dari Tuhan, berikan kepada keluargamu supaya mereka semua juga terbuka mata rohaninya dan dapat selamat. Bukan sekedar mencari uang yang banyak dan mencari ilmu yang pintar, bukan. Terima pemberian dari Tuhan. Yang menarik lebih jauh, kita tahu itu perjamuan kudus.
Yang menarik lebih jauh adalah ikan yang 2 ekor. Setelah roti diberikan ada lebih, ikan pun diberikan kepada murid-murid. 2 ekor ikan. Apa maksudnya? Roti sudah cukup, kenapa harus ada ikan? Rupanya di sini Alkitab ingin memberikan satu statement, suatu hukum kepada gereja. Angka 2 bicara tentang kesaksian. Kalau engkau sudah tahu bahwa Yesus sudah memberikan keselamatan buat kamu, engkau harus menyaksikan itu kepada keluarga, kepada jiwa-jiwa yang lain. Suatu bentuk pelayanan. Bagaimana kondisi sekarang gereja untuk dapat melayani kebutuhan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dengan tidak hanya ada kesempatan ibadah yang lebih leluasa. Tidak jadi masalah buat orang yang percaya, yang hatinya berkobar untuk Tuhan. Dia akan bekerja, memberikan dukungan, dorongan, dan spirit agar semua saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Itu adalah pelayanan. Itu adalah 2 ekor ikan. Coba kita lihat lagi bukti yang otentik seperti ini terjadi di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 9 sampai 10 dan 13. Murid-murid ada di dalam keadaan bingung. Karena yang jadi guru, yaitu Yesus yang mau bertemu di pinggir danau Galilea, sudah ditunggu tapi tidak datang sekian lama. Akhirnya mereka putus asa dan kembali kepada pribadinya masing-masing, egonya masing-masing, kehendaknya masing-masing, hidup yang lama. Yaitu kembali dalam kebosanan, mencari ikan kembali. Ketimbang menunggu janji Tuhan, mereka membuang waktu untuk tangkap ikan. Semalam-malaman mereka tidak mendapat ikan seekor pun. Pagi-pagi Yesus sudah menanti mereka di pinggir danau dan berkata, "Apakah kamu sekalian dapat ikan?" Mereka bilang, "Tidak ada, tidak dapat." Nah sekarang Yesus bilang, melalui perkataan Tuhan, tebarkanlah pukat itu di sebelah kanan. Terjadilah apa yang Tuhan sebutkan dengan mujizat yang aneh, mereka dapat ikan yang banyak. Sementara mereka mendarat dengan membawa jala penuh ikan, mereka lihat di darat ternyata ada Yesus yang sedang membakar roti dan membakar ikan. Yang menarik dari ayat ini dikatakan, ayat 10, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Apakah ikan yang dibakar oleh Yesus cuma 2 ekor untuk sekian banyak muridnya? Makanya Yesus minta lagi ikan? Bukan demikian. Tapi mau dibuktikan, ikan yang mereka bawa dari laut dengan ikan yang ada di tempat pembakaran Yesus adalah perkara yang berbeda. Maka pada saat mereka sudah sampai di darat dan membawa itu ikan, bukan ikan itu yang dibakar, bukan ikan itu yang dimakan. Tetapi ikan yang sudah dibakar oleh Yesus itu diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ini adalah roti dan ikan yang dibakar oleh Yesus. Diganti apa yang kamu dapatkan secara daging, secara ego, secara manusiawimu. Ternyata itu tidak mencukupi
keperluan hidup manusia, tidak cukup. Dan sekarang Tuhan mengerti kekurangan dari murid-murid bukan cuma karena makanan ikan atau roti yang tidak ada, tapi mereka membutuhkan energi perjanjian baru dari Tuhan. Kita gereja mengaminkan melalui sakramen perjamuan kudus diberikan kembali suatu pembaharuan, janji pembaharuan. Melalui roti dan ikan yang diberikan oleh Yesus, diharapkan murid-murid yang sudah loyo ini dapat kembali, dapat pulih semangat. Karena Tuhan ingin memakai mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang lain. Kamu harus mengalami dulu, baru bisa bersaksi bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang punya kuasa untuk memberi hidup yang baru. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi ini kita lihat Tuhan memberikan satu janji pembaharuan melalui roti dan ikan. Bicara tentang pelayanan. Melalui pelayanan kita membawa jiwa-jiwa teman-teman saudara kita yang lain untuk dapat hidup dekat dengan Tuhan, percaya kepada Allah dengan sungguh, itu menjamin diri kita ada dekat dengan Tuhan. Untuk menjamin diri kita tidak takut menghadapi sesuatu yang rasanya menakutkan. Kenapa? Sebab kita selalu berkata, Immanuel, Tuhan beserta dengan saya. Karena kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Demikian diaminkan juga di dalam perjanjian lama sebagai ayat yang terakhir. Nehemia mengadakan pembaharuan setelah bangsa Israel dibuang ke Babel menjadi budak 70 tahun di sana. Membangun kembali Yerusalem dan Bait Allah untuk supaya orang Israel mempunyai identitasnya kembali sebagai umat Allah yang merdeka. Pembangunan yang kemudian terjadi, tembok-tembok Yerusalem dibangun dan kembali juga gerbang-gerbang pintu gerbang Yerusalem yang 12 buah itu pun dipulihkan. Yang menarik dari beberapa pintu gerbang, setelah yang utama selalu dibicarakan adalah pintu gerbang domba. Di mana anak domba yang mau dikorbankan harus lewat ke pintu gerbang itu untuk dimandikan, dibersihkan, baru kan dijadikan korban. Yang menarik pintu yang di sampingnya adalah pintu ikan. Aneh dan lucu rasanya. Suatu bentuk yang rohani, yang sakral, kenapa membawa-bawa ikan yang rasanya tidak berharga. Dan pada saat ini kita mau lihat betapa Tuhan mengambil yang kecil, yang seakan-akan sepele, yang seakan-akan tidak berarti ini, untuk kita perhatikan, melayani, bersaksi. Itu sesuatu yang kita punya. Setiap manusia yang percaya kepada Tuhan pasti punya kesaksian. Dan dia harus melayani. Melayani bukan untuk jadi pendeta. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang kamu rasa kepada saudaramu. Itu adalah pelayanan. Ikan yang dimaksudkan pintu gerbang dekat pintu gerbang domba di Yerusalem, itu adalah pusat kegiatan ekonomi atau yang kita sebut sekarang pasar. Penduduk kota Yerusalem semuanya mendapatkan konsumsi makanan segala bentuk apa keperluan hidup mereka ada di tempat pasar yang disebut pintu gerbang ikan. Di sini ingin digambarkan secara profetik, ikan, pelayanan, kesaksian kita ini adalah sumber energi, sumber ekonomi yang bisa menghidupkan kerajaan Allah, umat Allah yang lain. Mari kita ambil hikmat seperti ini. Kalau Tuhan sudah izinkan Nehemia dengan antusias membangun itu
pintu gerbang ikan, pusat ekonomi atau pasar buat orang-orang penduduk kota Yerusalem agar mereka tercukupkan hidupnya. Kita adalah pribadi-pribadi yang mengemban tugas seperti ini, membangun kembali kekuatan energi baru di dalam Tuhan. Kembali ada semangat untuk bisa melayani. Melalui perjamuan kudus, kita dapatkan kekuatan baru ini. Amin. Firman Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Puji Tuhan, kembali kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Firman Allah yang sudah berapa kali kita baca, 5 roti 2 ikan. Tetapi seperti yang ada di kemah perjanjian Allah, ada meja roti yang selalu rotinya diperbaharui. Begitu juga firman Allah yang kita sudah dengar. Sudah lama kita mendengar, tetapi selalu ada pencerahan yang baru. 5 roti 2 ikan yang membawa berkat. Diawali dengan penyerahan. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mengasih makan seluruh jemaat. Ada yang bisa, namun juga banyak yang belum bisa mampu seperti itu. Apalagi gereja kita masih seperti ini. Namun saudara, jaminan Tuhan diawali dengan adanya hati yang menyerahkan. Adanya penyerahan ke dalam tangan Tuhan. Maka 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberkati 5.000 orang, bahkan ada kelebihan 12 bakul. Puji nama Tuhan, saudara. Sebentar pun kita mendapatkan roti dan anggur jamuan kudus ini. Memang saudara, tidak sampai di situ. Perjalanan masih panjang. Itu awal pelayanan Tuhan Yesus. Sampai kepada pelayanan Tuhan Yesus sudah disalib. Dia kembali bertemu dengan murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Kembali kita temukan roti dan ikan. Memberikan kepada kita dorongan bahwa Allah tidak membiarkan kita. Ada pembaharuan, ada kekuatan, ada jaminan. Di dalam situasi seperti ini. Di dalam situasi yang sulit sekarang ini. Hampir seluruh dunia, seluruh negara terlanda dengan COVID-19 ini. Tetapi saudara, waktu Yesus memberikan makan kepada murid-muridnya yang sudah hopeless, yang sudah kecewa, yang sudah putus asa, kembali bangkit. Tuhan sediakan. Murid dapat menangkap ikan, tetapi roti dan ikan yang Tuhan sudah sediakan, itulah yang mereka santap bersama, yang memberikan kekuatan kepada murid-murid. Tuhan siapkan. Ada tindakan kita, penyerahan, dan kini yang di belakangan saudara kita lihat itu adalah kekuatan kita, teguhkan iman kita. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita.
Dia selalu menyertai dan memberkati kita. Mari kita angkat roti atau kursi yang ada di tangan saudara. Tundukkan kepala sebelum kita makan. Tuhan Yesus, berkatilah perjamuan kudus ini. Biarlah kiranya meterai kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah di atas roti dan cawan anggur yang sebentar kami nikmati dalam perjamuan kudus ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang dan ragu diteguhkan kembali. Sebab Tuhan menyertai dari awal pelayanan sampai kepada sewaktu dia mau terangkat ke surga. Tuhan selalu memberi kekuatan. Ada jaminan, dimulai dari penyerahan dan kembali kepada terakhir. Kita lihat di situ ada perhatian dari Tuhan. Dia tidak tinggalkan kita piatu. Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Kuatkan iman kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Sehingga apabila sebentar kami terima perjamuan kudus ini, baik roti maupun cawan anggur ini, ada kekuatan yang baru. Ada iman yang kembali membangkitkan keraguan kami. Di tengah kesulitan ekonomi, di tengah kekhawatiran tentang wabah virus. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami. Saat kami patuh dan taat kepada firman, kami tahu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Penyertaan Tuhan selalu ada, pertolongan Tuhan selalu tersedia. Itu sebabnya Tuhan, berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti atau kursi yang saudara pegang. Sebelumnya kita bacakan firman Allah. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kita lanjutkan, kita siapkan cawan anggur ini. Kita angkat tinggi-tinggi. Sebelum kita minumnya, mari kita dengarkan kebenaran firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuh yang sudah dipecah-pecahkan kami telah terima. Darah yang sudah dicurahkan mengalir dalam seluruh kehidupan kami. Kekuatan yang baru datang dari Tuhan akan terus membangkitkan kami. Saat kami ragu, saat kami lemah, kami teringat bahwa senantiasa Tuhan memperhatikan kami. Senantiasa Tuhan menjaga dan melindungi. Saat kami taat dan rendah hati, kami percaya Tuhan, firman-Mu, janji-Mu tercurah buat kami sekalian. Terima kasih. Jamaat Tuhan sidang jemaat-Mu di rumah masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan tercurah di atas mereka semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ragu dibimbang diteguhkan kembali. Dan kami boleh berpegang erat kepada kebenaran firman Allah.
bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah yang Maha Tinggi, Engkaulah Allah yang Maha Besar, yang patut dipuji disembah, dan di mana kami boleh sandarkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih dan anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita akhiri kembali ibadah melalui online ini, saya mau berdoa untuk saudara sekalian. Biar kiranya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa menjadi bagian kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri ibadah kami pada pagi dan siang hari ini, hamba-Mu mau berdoa untuk umat-Mu yang jemaat, anak-anak yang begitu mengasihi Engkau, yang telah memberikan persembahan, yang telah mengembalikan milik kepunyaan Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Engkau memberkati. Usirkan segala belalang pelahap yang merusak ladang mereka. Berkati pekerjaannya. Berkati segala kebutuhan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan begitu indah. Itu sebabnya tidak henti kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat pemeliharaan Tuhan yang seringkali kami mengukur secara jasmani, tetapi ada satu yang lebih hakiki, yang lebih penting. Sebab kami melihat segala kejadian yang ada di kiri kanan kami, memberikan kepada kami pembawaan pengertian untuk kami selalu siap sedia akan kedatangan-Mu kali yang kedua untuk menjemput membawa kami kepada pesta perkawinan anak domba Allah bersama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan. Terima kasih untuk berkat pemeliharaan dan petunjuk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah terimalah berkat dari Allah. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuhmu secara sempurna terpelihara sampai kedatangan yang kedua Tuhan Yesus Kristus kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Bapa di surga, kasih sayang di dalam Yesus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin.